Grup dengan nomor peserta SQ.33 golongan putri dengan judul syarahan pengelolaan zakat dan kes wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat dengan ayat pendukung Quran Surah At-Taubah ayat 103 dan Quran Surah At-Taubah ayat 60. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Pada umumnya ada 3 konsep yang berkaitan dengan pemerataan harta benda. Pertama, komunis mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu yang tidak memiliki hak kepemilikan dan kemerdekaan, sehingga menguntungkan si miskin dan merugikan si kaya. Kedua, kapitalisme menitikkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat, sehingga lahirlah the richer and the poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang kuat memakan yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Pengisapan manusia terhadap manusia hanya membawa untayan air mata dan derita bagi kaum duafa. Untuk itu, pengelolaan zakat produktif dan cash wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin, asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah dan kedua sahabatnya yang mendatangi Rasulullah untuk memohon ampunan dan dihapuskan segala dosanya dengan menyumbangkan harta mereka. Lalu ketika itu hadirin, Rasulullah menolaknya dan seraya berkata, "Ma umirtu akhadha min amwalikum syai'a." Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Demikian penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari jilid 11 halaman 659. Dalam perspektif ma'ani, Allah menjelaskan dalam ayat ini menggunakan kalam insya talabi. Artinya zakat Allah menuntut Rasulullah untuk membayar zakat sehingga guna menyucikan diri dan harta mereka secara profesional, proporsional dan optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan umat seluas-luasnya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Munir halaman 258 menjelaskan bahawa zakat akan menyucikan dan membersihkan para jiwa muzaki dari penyakit pelit dan tamak. Penyakit ini harus dihilangkan dari kalbu. Seandainya kita adalah hartawan yang bagil dan serakah, apa bedanya dengan Qarun dan Sa'labah? Seandainya kita penguasa yang tamak dan serakah, apa bedanya dengan Fir'aun, Namrud dan Jalut? Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tetapi pemeras, perampas, penindas, bahkan memakan hak-hak rakyat. Betul hadirin? Lalu hadirin, timbullah pertanyaan, bagaimana zakat diyakini sebagai pemberantasan kemiskinan? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Innamas sadaqat
للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين وفي الرقاب والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang di jalan Allah, dan orang-orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin para pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Ayat ini diawali dengan kalimat innama yang menurut ilmu balaghah merupakan adatul qasri yang mengkhususkan sesuatu, merupakan deskripsi Allah tentang skala prioritas penerimaan zakat, yaitu fuqara'i wal masakin, orang-orang kafir dan miskin. Hadirin, bagaimanakah kondisi bangsa kita saat ini? Apakah masih banyak saudara-saudara kita yang menjadi orang miskin dan fakir? Jawabannya hadirin, masih banyak. Hadirin, potensi zakat hanya akan membuat mensejahterakan bangsa. Zakat hanya bisa menumbuhkan kesejahteraan umat, bahkan jika uangnya berlipat, tapi pelitnya
Fungsinya bukan pemerataan ekonomi namanya, tetapi justru menimbulkan pendiskriminasian. Sebagai kesimpulan, zakat adalah potensi yang wajib kita tunaikan, dan wakaf adalah syariat yang patut kita amalkan. Jika sudah dilaksanakan dan ditunaikan, insya Allah bangsa kita akan menjadi sejahtera di bawah naungan ridho Allah. Indonesia adalah masyarakat yang hebat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Billahi fisabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.